Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 9 Pendidikan Geografi. Pada kesempatan kali ini kami akan mempresentasikan, memvisualisasi serta menginterpretasi data hasil project pitch mata kuliah pemrograman data raya dengan menggunakan dataset Netflix sebagai analisis objek. Sebelumnya izinkan saya untuk memperkenalkan anggota kelompok 9 ada Anissa Renata, Kaila Azahra, Kalisa Aulia, Raditya Rizky, Syarifatul Hamidah, Zalfa Keisha Safitri. Boleh di next? Oke, pemilihan dataset Netflix dalam proyek pemrograman data raya ini didasari oleh kecocokan karakteristik data raya dengan teori yang kita pelajari di kelas. Secara umum, dataset ini mewakili dua aspek penting dalam big data, yaitu jumlah data yang besar atau volume dan jenis data yang bervariasi atau variat. Di dalam dataset ini, kita tidak hanya mengelola data angka terstruktur seperti tahun rilis, tetapi juga data teks yang cukup rumit, seperti daftar pemain, kategori genre yang bertumpuk, hingga sinopsis film. Variasi tipe data ini sangat bagus untuk melatih kemampuan kita dalam mengelola berbagai format data dalam suatu program komputasi. Boleh di next. Oke, baik. Sebelumnya di sini saya ingin menjelaskan mengenai dashboard yang berisikan visualisasi persebaran jumlah film dan serial TV yang ada di berbagai negara. Nah, adapun juga di sini kan karena menggunakan peta dunia atau field map pada Tableau, jadi di sini setiap negara ini diberi gradasi warna ungu, yang dimana semakin gelap atau semakin pekat, warnanya menunjukkan semakin banyak jumlah judul yang berasal dari negara tersebut. Nah, tentunya data tersebut juga dipetakan secara otomatis menggunakan koordinat longitude atau generated dan latitude generated juga berdasarkan atribut pada negara tersebut. Nah, sebelumnya di sini saya akan mengambil 3 contoh. Yang pertama di sini boleh diarahkan ke negara Amerika Serikat dulu. Oke, tentunya di sini contohnya seperti Amerika Serikat yang pertama di sini atau negara yang istilahnya United States. Eh, di sini bisa ditafsirkan bahwasannya Amerika Serikat sendiri juga memiliki 2.818 judul dalam dataset dengan 17 kategori rating yang berbeda. Selanjutnya boleh dipilih aja yang acak, diarahkan. Dua lagi. Selanjutnya di sini juga ada India. Adapun di India ini memiliki judul sebanyak 972 dengan 11 kategori rating yang berbeda. Selanjutnya yang terakhir ada wilayah Indonesia sendiri, yang dimana Indonesia sendiri memiliki judul sebanyak 79 dengan dataset 17 kategori rating yang berbeda. Nah, yang dimana balik lagi contohnya saya mengambil satu yang Amerika Serikat tadi, yang dimana pada data tersebut angka ini menunjukkan bahwasannya Amerika Serikat merupakan negara dengan jumlah produksi atau distribusi film data serial terbanyak dibanding negara lain pada data set tersebut. Jadi kesimpulannya di sini ya semakin tinggi jumlah judul suatu negara, semakin pekat warna yang ditampilkan pada peta. Seperti itu. Mungkin bisa dilanjutkan visualisasinya oleh rekan saya. Oke, baik. Selanjutnya itu ada top 10 director. Jadi pada data yang ditampilkan ini menunjukkan kalau misalnya visualisasi menggunakan bubble chart, di mana semakin besar ukuran lingkaran, itu semakin banyak judul yang disutradarai oleh seseorang. Boleh ke bagian Rajiv Cilaka. Oke, jadi di Rajiv Cilaka ini bahwasannya beliau mendirektor itu sebanyak 19 judul. Selanjutnya boleh ke Jav Karas. Di Jai Karas ini beliau mendirektor sebanyak 14 judul. Jadi banyaknya karya dari sutradara ini menjadi salah satu faktor yang berkontribusi terhadap tingginya jumlah film dan TV show di negara-negara yang memiliki industri perfilman yang maju. Boleh di next. Baik, selanjutnya kita masuk ke dalam number of movies or TV show per year, di mana visualisasi ini digambarkan menggunakan peta pohon atau tree map,
yang menunjukkan jumlah film dan serial TV yang dirilis berdasarkan tahunnya. Di sini bisa dilihat bahwa ada dua visualisasi. Yang pertama bisa dilihat dari ukuran kotak dan juga warna kotak. Di mana ukuran kotak itu semakin besar ukurannya, maka semakin banyak jumlah konten atau count of title yang dirilis pada tahun tersebut. Selain itu, untuk warna, semakin gelap warna hijaunya, maka artinya semakin tinggi jumlahnya. Di sini bisa dilihat bahwa paling rendah itu ada di skala 1 hingga paling banyak di 767 seperti yang ada di legenda kanan atas ini. Lalu bisa dilihat juga puncak tertinggi itu ada di tahun 2017 dan 2018 di mana jumlah film terbanyak itu ada dirilis di 767 film di mana kotaknya itu paling besar dan paling gelap. Selain itu di hampir setiap tahunnya misalnya di 2017, 2018, 2019 jumlah kategori movie itu selalu lebih besar daripada TV show. Namun ada pengecualian di tahun 2021 di mana TV show yang sebanyak 315 ini justru lebih banyak daripada movie yang berjumlah 277. Selain itu, jika melihat kotak-kotak kecil di pojok kanan bawah tahun 2001 hingga 2009, ukurannya itu sangat kecil yang menunjukkan bahwa produksinya itu belum terlalu banyak dan mulai melonjak di tahun 2016 ke atas. Jadi kesimpulannya, grafik ini menjelaskan bahwa industri hiburan itu mengalami lonjakan produksi di tahun 2016 hingga 2020 dengan format film atau movie sebagai konten yang paling mendominasi dibandingkan serial televisi. Boleh dilanjut oleh rekan saya yang lain. Oke, selanjutnya yaitu ada graphic amount of titles based on the rating system atau grafik yang menunjukkan jumlah judul film atau acara berdasarkan sistem rating. Jadi sumbu horizontal menampilkan kategori rating, sedangkan sumbu vertikal menunjukkan jumlah judul pada setiap kategori. Berdasarkan grafik yang sudah terlihat, kategori TVMA itu memiliki jumlah judul terbanyak yaitu sekitar 3.200 judul yang menunjukkan bahwa sebagian besar konten pada dataset ditunjukkan untuk penonton dewasa. Lalu kategori dengan jumlah terbanyak kedua adalah TV14 dengan sekitar 2.100 judul yang diperuntukkan bagi remaja usia 14 tahun ke atas dan menunjukkan bahwa konten remaja juga mendominasi platform. Selanjutnya itu terdapat kategori TV PG dan R masing-masing sekitar 850 dan 800 judul yang menunjukkan cukup banyak konten yang memerlukan pendampingan orang tua atau ditunjukkan untuk penonton dewasa. Lalu ada kategori seperti PG13, PG, TV Y7, TVY, dan TVG memiliki jumlah yang lebih sedikit yaitu berkisar antara 200 hingga 500 judul. Sementara itu kategori G, NC17, NR, UR, serta kategori lain seperti nul memiliki jumlah yang sangat sedikit dibandingkan kategori utama. Sehingga dapat disimpulkan distribusi rating menunjukkan bahwa mayoritas konten dalam dataset ini itu didominasi oleh kategori TVMA dan TV14. Sehingga dapat disimpulkan juga bahwa platform lebih banyak menyediakan konten yang ditujukan untuk remaja dan orang dewasa dibandingkan konten khusus anak-anak. Selanjutnya boleh dilanjutkan oleh rekan saya. Selanjutnya terdapat list of movies and TV shows yang dimana ada kategori eh, genre yang ada jenis action, adventure, child, or drama dan lain-lainnya, sci-fi. Lalu di sini ada tipenya, ada movie, TV show, dan jenis judul-judulnya. Lalu ada rating-ratingnya yang dimana ini cocok untuk umur berapa dan ini rilis tahunnya. Lalu ada durasinya, sudah tertera di sini. Jadi dalam list ini terdapat hampir seluruhnya list movies and TV shows yang ada di eh, Netflix. Sebagai contoh, saya mengambil ini dengan judul Enola Holmes yang dirilis tahun 2020 dengan tipenya movie, rating untuk 13 tahun ke atas, dan untuk genre-nya ada action and adventures, children and families movies, dan dramas. Untuk durasinya 124 menit. Lalu eh, saya mengambil TV shows yang dimana di sini ada H2O
Just Add Water ini rilis tahun 2020 dengan rating TV PG, list in Kids TV atau TV dramas dengan durasi sebanyak 3 seasons. Selanjutnya boleh dilanjut oleh teman saya. Oke, selanjutnya di sini saya akan menjelaskan tentang dashboard Netflix Movie and TV Show pada periode 1925 sampai 2020 yang dibuat menggunakan Tableau. Dashboard ini berfungsi untuk memvisualisasikan data sehingga informasi lebih mudah dipahami dibandingkan hanya melihat data dalam bentuk tabel. Di bagian kiri atas terdapat dua KPI atau ringkasan data. Di situ terlihat bahwa terdapat 6.131 data bertipe movie dan 2.676 data bertipe TV show. Dari informasi ini dapat disimpulkan bahwa koleksi film pada dataset Netflix jauh lebih banyak dibandingkan serial TV. Lalu di bagian kiri bawah terdapat visualisasi top 10 director with the most film and TV show. Visualisasi ini menggunakan bubble chart untuk menampilkan 10 sutradara yang memiliki jumlah karya terbanyak. Semakin besar ukuran lingkarannya, berarti semakin banyak film atau TV show yang disutradarai oleh orang tersebut. Dengan visualisasi ini kita dapat dengan mudah mengidentifikasi sutradara yang paling produktif dalam dataset. Lalu di bagian tengah terdapat peta dunia atau movie or TV show worldwide. Nah, peta ini menunjukkan persebaran asal negara dari konten Netflix. Negara yang memiliki lebih banyak konten akan terlihat lebih menonjol dibandingkan negara lain. Visualisasi ini membantu melihat cakupan global dari konten yang tersedia. Lalu di bagian kanan atas terdapat three map number of movie or TV show per year. Jadi setiap kotak memiliki jumlah konten pada tahun tertentu. Semakin besar ukuran kotaknya, berarti semakin banyak film atau TV show yang dirilis atau ditampilkan pada tahun tersebut. Dari visualisasi ini dapat terlihat bahwa produksi atau penambahan konten meningkat pada beberapa tahun tertentu, terutama sekitar tahun 2016 hingga 2020. Lalu di bagian bawah tengah terdapat grafik batang mount of title based on the rating system. Grafik ini menunjukkan jumlah konten berdasarkan kategori rating seperti TVMA, TV14, PG-13, R, dan lainnya. Terdapat bahwa kategori TVMA memiliki jumlah judul paling banyak. Hal ini menunjukkan bahwa sebagian besar konten Netflix pada dataset ini ditujukan untuk penonton dewasa. Lalu terakhir di bagian kanan bawah terdapat tabel list of movie and TV show. Tabel ini menampilkan informasi detail setiap konten seperti kategori, tipe, judul, rating, tahun rilis, dan durasinya. Tabel ini tuh berfungsi sebagai pelengkap sehingga pengguna dapat melihat data secara lebih rinci. Jadi, secara keseluruhan, dashboard ini tuh berhasil menyajikan informasi penting mengenai koleksi Netflix, mulai dari jumlah film dan TV show, sutradara yang paling produktif, persebaran konten berdasarkan negara, perkembangan jumlah konten setiap tahun, distribusi rating, hingga detail setiap judul. Dengan dashboard ini, proses analisis data menjadi lebih cepat, mudah dipahami, dan mendukung pengambilan keputusan berdasarkan data. Boleh di next? Untuk kesimpulannya, platform Netflix didominasi oleh konten film atau movies dibandingkan TV shows. Dari total data yang dianalisis terdapat 6.131 judul film dan 2.676 judul TV shows. Sehingga film menjadi konten yang paling banyak tersedia dalam dataset. Selain itu, visualisasi data menunjukkan bahwa produksi film dan TV shows tersebar di berbagai negara. Namun hanya beberapa negara yang menjadi pusat utama industri hiburan dunia seperti Amerika, India, dan Jepang. Hal ini menunjukkan bahwa distribusi konten global tidak merata dan dipengaruhi oleh perkembangan industri kreatif di masing-masing negara. Analisis juga memperlihatkan adanya sejumlah sutradara yang sangat produktif, sehingga berkontribusi besar terhadap banyaknya judul yang tersedia di Netflix. Proyek ini membuktikan bahwa teknik visualisasi data mampu mengubah kumpulan data yang besar menjadi informasi yang mudah dipahami. Melalui dashboard yang telah dibuat, kita dapat melihat pola persebaran konten, mengetahui negara yang
kontribusi terbesar itu apa, mengidentifikasi sutradara paling produktif, serta memahami komposisi antara film dan TV shows yang ada. Hasil ini menunjukkan bahwa analisis data tidak hanya menyajikan angka, tetapi juga memberikan wawasan yang dapat digunakan sebagai dasar pengambilan keputusan dan pengembangan strategi dalam industri hiburan digital. Oke, demikian presentasi dari kelompok 9 mengenai analisis dataset Netflix pada mata kuliah pemrograman data raya. Sekian presentasi dari kami, terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf apabila terdapat kekurangan maupun kesalahan dalam penyampaian materi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.